Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Sofir Rifai dari kelas 13 IJA akan mempresentasikan tentang praktek kerja lapangan saya di Masbos Kreatif Multimedia. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Praktik kerja lapangan adalah bentuk kegiatan pembelajaran akademik pada siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja yang berkualitas. Dan dengan kegiatan PKL tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman siswa dalam memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Dasar hukum, kegiatan praktik kerja lapangan merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang resmi dari sekolah, terutama bagi sekolah menengah kejuruan. Adapun beberapa dasar pelaksanaan praktik kerja lapangan, yaitu 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 4 Pasal 10 Ayat 1. Yang ketiga, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 8 Pasal 33. Dan selanjutnya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 13 Pasal 47 Ayat 1. Dan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan lain-lain. Tujuan praktik kerja lapangan yang dilakukan siswa-siswi SMK Negeri 2 Klaten memiliki tujuan yakni berikut. Yang pertama, untuk mengimplementasikan materi pembelajaran yang telah diperoleh dari sekolah pada dunia industri dengan baik. Mengembangkan kemampuan siswa baik soft skill maupun hard skill, membentuk etos kerja yang baik bagi siswa-siswi PKL. Dan terakhir, menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia industri maupun dunia usaha. Manfaat PKL bagi siswa: menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian profesional, mengasah keterampilan, melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional, menambah keterampilan, membentuk pola pikir siswa-siswi agar terkonstruktif dengan baik, menjalin kerjasama yang baik, mengenalkan siswa-siswi pada pekerjaan lapangan di dunia industri, meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga dalam mendidik dan melatih tenaga kerja yang berkualitas. Sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan bahwa pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan, mempersiapkan sumber daya manusia, memberikan keuntungan pada pihak sekolah dan siswa-siswi itu sendiri. Karena keahlian yang tidak diajarkan di sekolah didapat di dunia usaha atau industri. Bagi sekolah, menjalankan kewajiban undang-undang, meningkatkan citra sekolah, meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat, meningkatkan popularitas sekolah di mata masyarakat, memberikan kontribusi dan tenaga kerja bagi perusahaan, dan lain-lain. Bagi industri, mendapatkan tenaga kerja sementara, mendukung program pendidikan pemerintah, meningkatkan citra perusahaan. Tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Yang pertama, mengikuti prosedur kegiatan PKL, menjaga nama baik sekolah, mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat PKL, bersikap jujur, disiplin, sopan, dan tanggung jawab, melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan minimal 6 bulan sebagai syarat kelulusan, mendokumentasikan kegiatan praktik PKL sebagai bukti telah mengikuti PKL, membuat laporan PKL sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada sekolah serta sebagai salah satu syarat kelulusan. Dan terakhir, mengisi buku jurnal kegiatan PKL secara rutin yang mencakup presensi harian. Yang pertama, secara singkat, Masbos Kreatif Multimedia adalah industri kreatif yang ada di Yogyakarta yang bergerak di bidang multimedia dan internet marketing. Didirikan pada tahun 2012 oleh Julia B. Marato yang saat itu masih menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada awalnya, Masbos hanya menerima jasa video syuting dan edit video. Di awal 2013, Masbos berkembang menjadi jasa video syuting, foto, rental,
dan toko aksesoris kamera yang kemudian juga menerima jasa pembuatan website. Hingga pada akhirnya pada 2014 dibuatlah CV dengan nama CV Kreatif Multimedia. Saat itu posisi kantor berada di Sleman. Pada tahun 2018 kantor berada di Kabupaten Bantul. Alamat yang berbeda antara alamat real dan alamat yang ada di CV membuat sering terkendala masalah legalitas. Ditambah lagi nama B Kreatif mulai banyak dipakai. Dengan alasan inilah hingga sekarang berganti nama menjadi Mas Bos Kreatif Multimedia dan diupdate alamat kantor yang baru. Untuk visi Mas Bos Kreatif Multimedia yaitu mengumpulkan para milenial jagoan yang ada di Indonesia untuk terus mengembangkan Mas Bos menjadi perusahaan digital kreatif rujukan, sehingga menjadikan Mas Bos masuk ke top 100 ASEAN Companies for Millennial. Untuk misi Mas Bos, yang pertama, melayani secara profesional dan mengedepankan keinginan klien untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang kedua, mengedepankan sisi kreatif dan dalam pengerjaan untuk mencapai hasil yang menarik. Yang selanjutnya, memberikan dampak kepada masyarakat sekitar melalui kegiatan sosial dan motivasi agar tercipta masyarakat yang berpikir ke depan dan mau berubah. Untuk yang terakhir, memahami potensi pasar dalam ranah digital untuk memperluas target pasar yang dibutuhkan oleh Mas Bos. Struktur organisasi Mas Bos Multimedia. Yang pertama, itu yang paling atas, CEO dan founder. Mempunyai tugas sebagai koordinator seluruh anggota perusahaan. Yang selanjutnya, pengambil keputusan peraturan atau kebijakan tertinggi perusahaan, bertanggung jawab penuh dalam memimpin perusahaan, merencanakan dan mengelolakan pengembangan sumber daya perusahaan, bertindak sebagai perwakilan perusahaan, mengesahkan anggaran tahunan. Untuk struktur yang selanjutnya, marketing team. Tugasnya yaitu mengatur dan mengawasi jalannya bisnis yang sudah ditetapkan. Yang kedua, menjaga citra baik perusahaan di masyarakat. Yang selanjutnya, memasarkan produk yang dihasilkan. Yang terakhir, mengadakan hubungan kerjasama. Untuk struktur organisasi selanjutnya yaitu video division. Untuk tugasnya yaitu yang pertama, bertemu klien untuk membahas tujuan bisnis dan kebutuhan pekerjaan di bidang video, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, mengembangkan konsep video yang sesuai dengan tujuan klien, berpikir kreatif untuk menghasilkan ide-ide dan konsep-konsep baru, dan mengembangkan video interaktif. Yang terakhir, menunjukkan keterampilan ilustrasi dengan storyboard. Untuk selanjutnya, design division. Mempunyai tugas bertemu klien untuk membahas tujuan bisnis dan kebutuhan pekerjaan di bidang desain, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, mengembangkan prototipe desain yang sesuai dengan tujuan klien, berpikir kreatif untuk menghasilkan ide-ide dan konsep-konsep baru, dan mengembangkan desain interaktif. Yang terakhir, menunjukkan keterampilan ilustrasi dengan sketsa kasar. Untuk yang terakhir, web division. Mempunyai tugas yang pertama, bertemu dengan klien untuk membahas kebutuhan situs, membuat situs, melakukan perencanaan situs, melakukan pengetesan situs, melakukan pengetesan API. Yang terakhir, membuat dan bertanggung jawab atas dokumentasi. Untuk subbab selanjutnya, peraturan perusahaan. Yang pertama, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hari kerja perusahaan adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Yang kedua, jam kerja perusahaan adalah 8 jam sehari atau 40 jam seminggu, dengan ketentuan bila perusahaan memerlukan kerja lembur maka karyawan harus bersedia. Waktu kerja di perusahaan diatur sebagai berikut.
Dan yang ketiga, siswa magang mengikuti jam masuk di sekolah masing-masing. Untuk tata tertib, yang pertama, Muslim diwajibkan sholat tepat waktu. Yang kedua, menaati segala kode etik perusahaan. Setiap karyawan wajib melaksanakan tanggung jawabnya, melaksanakan aktivitas bisnis perusahaan berdasarkan prinsip itikat baik dengan kecermatan tinggi, dalam keadaan bebas, mandiri, dan tidak berada di bawah tekanan maupun pengaruh dari pihak lain. Selanjutnya, menjaga nama baik perusahaan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Mengutamakan pelayanan dan kualitas produk. Yang terakhir, setiap karyawan wajib menjaga kebersihan perusahaan. Untuk selanjutnya, K3LH. Yang pertama, setiap karyawan wajib menjaga kebersihan di tempat kerja masing-masing. Yang kedua, setiap karyawan harus menaati kebersihan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. Dan selanjutnya, setiap karyawan wajib memelihara alat-alat dan perlengkapan kerja dengan baik dan teliti. Yang terakhir, apabila menemukan hal-hal yang dapat membahayakan, segera lapor kepada atasan. Untuk yang terakhir, rekrutmen. Yang pertama, penerimaan karyawan baru disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, untuk diterima sebagai karyawan, calon karyawan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang terakhir, setiap calon karyawan wajib mengikuti ujian yang diselenggarakan. Selanjutnya, kegiatan PKL. Kegiatan PKL saya di Mas Bos Multimedia yaitu yang pertama, pembuatan video iklan, editing video, pembuatan konten Instagram, dan pembuatan pamflet. Untuk pembuatan video iklan dan editing video mempunyai alur. Yang pertama, bertemu dengan klien untuk membahas isian video, briefing dengan kru, membahas tentang naskah, storyboard, talent, latar waktu dan tempat. Untuk selanjutnya, pengambilan video. Pengambilan video itu dilakukan bersamaan dengan pengambilan audio juga. Lalu selanjutnya, editing. Editing saya menggunakan software Adobe Premiere Pro. Dan yang terakhir, revisi. Untuk pekerjaan saya selanjutnya yaitu membuat konten Instagram. Saya biasanya dapat jatah untuk membuat motion graphic. Motion graphic sendiri adalah animasi. Nah, untuk alurnya yaitu yang pertama, membuat storyboard dan naskah, membuat sketsa. Saya membuat sketsanya di Adobe Illustrator. Lalu menggerakkan sketsa tersebut dengan Adobe After Effects. Lalu selanjutnya, suara. Nah, suara ini bisa dari dubbing atau dari source manapun, terserah dari kitanya. Lalu selanjutnya, yang terakhir itu revisi. Untuk pekerjaan saya selanjutnya yaitu membuat pamflet. Nah, membuat pamflet ini mempunyai alur. Yang pertama, membuat isi kontennya, lalu membuat asetnya seperti diberi ornamen atau diberi ciri khas tertentu. Nah, lalu selanjutnya pengerjaan saya juga menggunakan Adobe Illustrator. Nah, berikut ini hasilnya saya dari Ayah Bunda, video iklan dan agar editing quality video. time menjadi Bisa lebih dilihat, bermanfaat, segera dapatkan mushaf tulis dan Ayo tulis mushafmu sekarang juga ya. Dari instansi lain. Nah, yang di atas saya ini motion graphic. Ini buat konten Instagram di Instagramnya Mas Bos. Dan yang di samping saya itu contoh pamflet. Kompetensi yang diajarkan di industri mencakup bidang video dan desain, mulai dari video shoot, edit video, desain karakter, pamflet, dan lain-lain. Kompetensi yang diajarkan di sekolah mencakup bidang informatika dengan spesifikasi yang banyak, seperti pemrograman, desain, simulasi digital, komputer, dan jaringan. Materi yang diajarkan di jurusan sistem informasi dan jaringan dan aplikasi lebih banyak dan terus berganti seiring berkembangnya dunia informatika.
Kesesuaian kedua kompetensi bisa dikatakan lumayan jauh. Di antara banyaknya kompetensi di jurusan Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi, hanya ada 2 kompetensi yang sesuai, yaitu simulasi digital dan desain grafis. Itu pun hanya beberapa bab. Pada materi simulasi digital, siswa menerapkan video shooting seperti teknik pengambilan gambar dan lain-lain. Aplikasi yang digunakan sekolah pun belum dikatakan expert. Sedangkan di perusahaan menggunakan Adobe Premiere dan Adobe After Effects. Sedangkan pada materi desain grafis menerapkan beberapa bab seperti pembuatan pamflet, brosur, dan lain-lain. Menggunakan Adobe Illustrator, CorelDRAW maupun Figma. Hal yang sangat berkesinambungan yaitu desain grafis dan simulasi digital. Presentase kesesuaian kompetensi di dunia industri dengan sekolah. Dengan melihat deskripsi kesesuaian antara kompetensi di industri dengan di sekolah, maka dapat diketahui bahwa ada 2 materi industri yang sesuai dengan materi yang diajarkan sekolah. Bisa dikatakan hanya mencakup 12,5%. Presentase ini diperoleh dari kesesuaian pembandingkan kompetensi yang diperoleh di dunia industri dengan kompetensi yang diajarkan sekolah, yaitu 2:16. Kesimpulan, PKL merupakan program wajib bagi siswa sekolah menengah kejuruan. Dengan diadakannya kegiatan tersebut diharapkan siswa dapat menerapkan kompetensi di sekolah ke dalam perusahaan yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan praktik kerja lapangan. Keinginan mencoba untuk hidup mandiri membuat siswa melaksanakan PKL di tempat yang jaraknya cukup jauh dari rumah, entah tempat tersebut sesuai dengan kompetensi di sekolah ataupun tidak. Seperti tempat yang digunakan oleh saya melaksanakan PKL, jika dilihat dari presentase kesesuaian kompetensi di industri dengan sekolah yang hanya menyangkut 2 kompetensi, yaitu video dan desain, maka Masbos Kreatif Multimedia kurang sesuai untuk tempat PKL. Namun dengan demikian, penulis tetap merekomendasikannya untuk beberapa hal. Rekomendasi kompetensi pekerjaan yang lintas jurusan, karena banyak kompetensi sekolah yang tidak relevan dengan kompetensi industri. Saya merekomendasikan Masbos Kreatif Multimedia layak sebagai tempat PKL untuk beberapa alasan. Yang pertama, kantor yang tetap di wilayah Banguntapan, Bantul. Lalu ketentuan jam kerja, yaitu 8 jam kerja sehari. Terus kesediaan pembimbingan dan penilaian kepada siswa PKL. Yang terakhir, lingkungan kerja yang baik. Ada yang saya garis bawahi untuk subsidi mandiri, termasuk uang makan, bensin, tempat tinggal, itu kita modali sendiri. Saya modali sendiri. Dari sana tidak ada apapun. Jadi di ketentuan yang tadi, saya bisa menilai untuk Masbos Multimedia mendapatkan skor 75 dari total skor 100, sehingga bisa disimpulkan bahwa Masbos Kreatif Multimedia cukup layak sebagai tempat PKL. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah tingkah dan salah ucap kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.